Dohee mengeluarkan cincin nikah yang diberikan Nyonya Ju. 싫은데? Malah ditolak sama mas ganteng ini. Dohee seketika malu dong dan pergi. Di sisi lain, anak sulung Nyonya Ju, Seok Min, terlihat sangat kesal. Ia kemudian mengingatkan 12 tahun yang lalu, Seok Min membuat sebuah kesalahan setelah minum dan meminta Nyonya Ju untuk menolongnya. Nyonya Ju dengan dingin menolak, anaknya pantas dihukum kalau sudah bersalah. Mulai dari situ, Seok Min dendam dengan Nyonya Ju. Guwon mengantarkan Dohee pulang ke rumah. Dohee merasa awkward karena Guwon menolak lamarannya. Dohee berusaha menjelaskan dirinya dan menyuruh Guwon jangan menganggap serius. Sorry, maksudnya serius. Akhirnya, Guwon memutarkan lagu agar menghibur situasi. Lagunya semuanya tentang pernikahan Woi. Guwon melihat surat dari Nyonya Ju untuk Dohee ketinggalan di mobil. Awalnya ia berniat hati untuk mengantar, malah ia mendengar semua hujatan Dohee kepadanya di depan pintu. Guwon akhirnya melarikan diri. Dohee tiba-tiba mendapatkan pesanan dari sebuah grup chat. Kawan-kawan Dohee pada lagi menanyakan identitas pria yang dilamar Dohee. Ternyata artikel Dohee ditolak mentah-mentah telah kesebar kemana-mana. Dohee mengajak Guwon ketemu di dekat sungai. Guwon sampai menyindir, ngapain makai kacamata di tengah malam. Ternyata Dohee ingin mengetahui alasan Guwon menolak lamarannya. Alasan Guwon adalah ia adalah kaum selibat atau tidak mau menikah. Guwon tidak mengerti mengapa dirinya yang dipilih Dohee terdiam. Dohee mengatakan kalaupun di dunia ini tersisa satu pria, ia tidak akan menikahi Guwon. Dipikir-pikir, Dohee telah ditolak mentah-mentah 2 kali oleh Guwon hari ini. Dalam mobil, Dohee curhat setelah orang tuanya meninggoy. Ia berusaha menggunakan kerjaan untuk melupakannya. Perlahan Dohee semakin tergila dengan bekerja. Tanpa sadar, Dohee pun ketiduran. Guwon mengantar Dohee balik ke rumah. Ia memasukkan surat dari Nyonya Ju ke tas Dohee. Kemudian ia memutarkan kepalanya untuk melihat Dohee. Sepertinya iblis mulai jatuh cinta agak sih. Guwon kemudian sengaja mengerem mobil untuk membangunkan Dohee. Guwon mengantar Dohee sampai ke depan pintu. Sebelum pergi, ia mengingatkan Dohee untuk memanggilnya kalau membutuhkan. Tiba di rumah, Dohee menambah nomor Guwon sebagai kontak darurat. Setelah itu, ia membaca surat dari Nyonya Ju. Nyonya Ju menuliskan ia selalu merasa dirinya orang yang gagal. Ia dikelilingi oleh orang sampah. Dan alasan ia membuat syarat agar Dohee menikah ialah ia tahu jabatan komisaris adalah jabatan yang penuh kesepian. Ia tidak ingin melihat Dohee sendiri menghadapi semua ini. Membaca surat ini, air mata Dohee menetes lagi. Suatu hari, Guwon bermimpi. Guwon disapa para pelayan dan dipanggil Tuan Isun. Guwon merasa ingatannya saat manusia mulai kembali. Pelayan membantu menyelidiki karena sekarang kekuatan Guwon menghilang. Guwon sama aja seperti manusia biasa, makanya ingatan saat manusia bisa kembali. Pelayan juga menakuti Guwon bahwa Guwon bakal menua seperti dirinya. Guwon mulai khawatir dong. Guwon merequest untuk memegang tangan Dohee setiap saat. Dohee tidak mau dianggap jadi power bank dan langsung menolaknya. Guwon terus-menerus membujuk sampai Dohee akhirnya pasrah juga. Tiba di kantor, mata Guwon hanya fokus pada tangan Dohee. Dohee memutuskan untuk mengecek CCTV rumah Nyonya Ju untuk menyelidiki siapa yang mengganti obat Nyonya Ju. Dohee menyuruh Guwon untuk membantunya. Guwon sambil bekerja sambil mengeluh, sambil memegang tangan Dohee. Beberapa lama kemudian, Guwon mulai risih karena cara ini tidak efisien. Guwon kemudian menawarkan untuk menggunakan kekuatannya mencari siapa pembunuhnya. Tapi, sebelum itu, Guwon menyuruh Dohee untuk berjanji dulu agar memperbolehkan Guwon untuk memegang tangannya. Beberapa kali Guwon menjentikkan tangannya, kekuatannya tidak muncul. Guwon mencoba menggantikan target ke salah satu staf Dohee. Kali ini kekuatannya berhasil. Guwon dan Dohee berpindah ke ruang gudang. Staf Dohee lagi menggosip tentang Dohee dan Guwon sedang cinlok. Ternyata seperti yang digosipin stafnya, ujung dari Guwon dan Dohee tidak sengaja bersentuhan di ruang gudang yang sempit, dan tatapan mata yang membuat deg-degan. Telinga Guwon sampai merah aja tuh. Untungnya Guwon sama Dohee segera berpindah tempat lagi, makanya tidak ketangkep basah oleh stafnya. Dohee kembali lagi mengecek rekaman CCTV. Dohee menemukan ada beberapa cuplikan terpotong. Di saat itu, Guwon masuk ke ruangan Dohee. Di waktu yang sama, Seok Hyun menghubungi Dohee.
Seokhyun sudah mengecek laptop milik direktur keuangan, tetapi isinya sepertinya sudah diotak-atik. Kemudian, ia mengajak Do-hee untuk makan malam. Gwon memotong Do-hee dan membawanya ke acara makan kantor. Gwon diam-diam memegang tangan Do-hee. Salah satu staf bertanya, kenapa Gwon bisa menolak lamaran Do-hee. Gwon mengaku dirinya suka sama Do-hee. Para staf lanjut bertanya alasan kenapa. Gwon membuat sebuah perbandingan. 보기 좋다고. 돼지랑 결혼하는 거 봤나? Para staf syok berat. Muka Do-hee langsung masam dan pergi. Setelah mereka berpisah, ternyata Gwon diganggu dengan preman pembuat onar kemarin. Do-hee takut sendirian dan menghubungi Gwon. Gwon sekarang tidak lagi memiliki kekuatan. Ia langsung dihantam habis-habisan oleh preman. Do-hee datang di waktu yang tepat. Kali ini malah Do-hee yang menyelamatkan Gwon. Di saat Gwon memegang tangan Do-hee, darah di muka Gwon langsung menghilang. Gwon menanyakan kepada Do-hee apakah ia bisa menari tango. Lampu jalanan tiba-tiba nyala, dan para preman mulai menarik tango. Gwon dan Do-hee malah menari tango di tengah dan menghindari serangan para preman. Episode ini pun berakhir.